Saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat di Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai ayat ke-27. Ya. Yakobus pasal pertama, ayat 19 sampai ayat ke-27. Ini merupakan ayat lanjutan kita dari pasal 1, ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, dari ayat yang 19 ini kita melihat bahwa ada satu nasihat diberikan oleh Yakobus, bahwa ingat, setiap orang itu harus cepat untuk mendengar. Jadi speednya itu cepat untuk mendengar. Bukan cepat untuk ngomong, tapi mendengar terlebih dahulu. Mendengar untuk mengerti. Mendengar untuk memahami. Mendengar supaya tidak salah omongan kita. Saudara, ada banyak orang yang cepat mendengar, tapi tidak ikuti nasihat Tuhan. Cepat dia mendengar, tetapi cepat pula dia berkata-kata, saudara. Oleh sebab itu mungkin ada yang salah dia dengar. Ada kesalahpahaman yang terjadi. Ada yang masih dia kurang mengerti. Sehingga ada istilah yang disebut dengan tabayun. Istilah namanya mengklarifikasi kembali. Karena terlalu cepat kita mendengar, maka kita perlu mungkin mengulang mendengarnya. Atau mendengar 2 kali. Maka firman Tuhan itu bagus, dikatakan lambat untuk berkata-kata. Jadi kalau memang belum mengerti benar, jangan ngomong. Itu seperti zaman sekarang ada berita hoax. Kadang mulut kita dibandingkan dengan jari kita, lebih cepat jari kita itu memforward tulisan orang-orang supaya orang lain baca melalui WhatsApp. Padahal itu bukan berita yang benar. Nanti berita yang benar lain lagi. Berita hoax, berita sampah. Saudara, sering terjadi adalah berita itu begitu panjang. Mungkin bisa 1 halaman, 2 halaman. Isinya belum tentu benar. Kita tinggal forward ke orang lain, lalu diselingi sebuah pertanyaan. Tolong cek apakah berita ini benar atau salah. Cilaka, saudara. Itu kita kerjain orang namanya, saudara. Orang akan habis waktu, istilahnya habis pulsa, habis pemikiran untuk mengecek satu berita yang belum tentu benar untuk dikasih tahu kepada Anda. Hanya gara-gara Anda terlalu cepat mengirim berita itu kepada orang tersebut. Makanya firman Tuhan itu sejak dahulu sudah memberitahukan pada kita, coba cepat dengar gak apa-apa, tetapi lambat untuk berbicara, lambat untuk respon, supaya kita ada waktu berpikir. Supaya ada jeda sejenak, supaya kita benar-benar tahu dengan bijaksana apa yang mau kita sampaikan sebagai balasannya, supaya tidak salah. Dan apalagi pendengaran kita itu yang tidak enak, yang mengandung emosi, maka di sini dikatakan lambat untuk marah. Kalau saya melihat di sini ada kata lambat untuk marah, itu berarti kita sebenarnya boleh marah. Ya. Marah itu boleh selama
kemarahan itu tidak membuat kita berdosa. Karena sebab amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah kalau amarah itu berdosa. Ada orang yang karena begitu cepat marah tidak bisa menahan diri, emosinya menggebu-gebu sehingga membuat pikirannya itu sudah tidak normal. Kadang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan seperti ini, kita bisa diingatkan bahwa boleh kita cepat mendengar, lambat untuk marah. Lambat untuk meresponnya. Bila perlu, karena lambat kita ada waktu pikir, maka kita pertimbangkan, setelah pertimbangkan mungkin kita batalkan untuk marah. Itu bisa terjadi. Maka ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala hal yang kotor, kejahatan yang banyak itu. Tapi ada kontrasnya adalah, terimalah firman Tuhan yang lembut. Firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Karena firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan hidup kita. Kejahatan tidak menyelamatkan kita. Kejahatan akan menghancurkan kita. Kejahatan akan merusak kita. Kejahatan akan membuat kita itu menjadi kacau balau. Tetapi firman Tuhan akan meneguhkan kita, menguatkan kita, memberikan semangat kepada kita, merubah pikiran kita, merubah konsep kita, merubah hal-hal yang tidak benar. Karena firman Tuhan mengajarkan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus melanjutkan lagi, coba kita baca ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum dan sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sekali lagi secara singkat nasihat daripada Yakobus adalah firman Tuhan itu yang kita dengar bersama-sama, bukan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bukan. Tetapi kita harus melakukannya, harus mempraktekannya. Itu kan doa-doa kita, supaya kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Bukan hanya ngomong doang, omdo, bukan. Tapi kita juga melakukannya, kita juga mempraktekannya. Saudara, saya tahu tidak gampang untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita butuh apa? Kita butuh ketaatan. Kita butuh apa? Kita butuh kita cinta kepada Tuhan. Kita butuh kita mengenal Tuhan secara menyeluruh. Kita butuh kita mengenal Tuhan secara mendalam. Kita butuh mengalami kasih-Nya. Saudara, bagi orang yang mendengar firman Tuhan banyak, kalau dia tidak pernah mengalami kasih daripada Tuhan, maka dia akan katakan, firman Tuhan ini untukmu. Firman Tuhan ini untukmu, bukan untukku. Dia akan katakan demikian. Kenapa? Karena baginya firman Tuhan bukan untuk dia. Dia merasa diri sempurna. Dia merasa diri hebat, dia merasa diri kuat, dia merasa diri sudah cukup, dia merasa diri baik. Tetapi bagi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia akan merasa diri nangis mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menegur, dia seperti pedang bermata dua. Ketika disampaikan sebenarnya firman Tuhan itu sudah menegur si penyampai firman Tuhan terlebih dahulu. Baru firman Tuhan itu disampaikan pada kita.
Jadi firman Tuhan tidak akan membuat kita menjadi marah. Firman Tuhan membuat kita menjadi tetap setia, malah bergembira, bersukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan bisa mengubah, mengajar, bisa menegur juga, membuat kita menjadi lebih baik. Kadang ada orang bertanya, kenapa firman Tuhan hari ini kena sekali dengan saya? Itu artinya firman Tuhan itu benar-benar hidup. Dia itu bisa masuk dalam kehidupan kita, mendarat. Saya diajarkan di seminari bahwa firman Tuhan yang kita sampaikan jangan gantung, tapi dia harus mendarat masuk dalam hidup kita sehari-hari. Kepada pengusaha, kita harus menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan pengusaha, berhubungan dengan kasih, berhubungan dengan jabatannya, berhubungan dengan bagaimana menangani pegawai dan sebagainya. Engkau kepada pengusaha disuruh untuk menangani bagian dapur, dia mungkin nggak tahu kecuali usaha restoran, saudara. Jadi harus tepat orangnya, harus tepat sasarannya. Nah, tepat sasarannya itu namanya mendarat. Kalau firman Tuhan itu benar-benar mendarat ke kita, maka itu artinya firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita kebenaran. Firman Tuhan itu menegur akan kebenaran. Saudara yang saya kasih Tuhan, bersyukurlah kalau firman Tuhan itu benar-benar bicara kepadamu, menegur engkau dan saya. Karena firman Tuhan itu hidup, saudara. Hanya firman Tuhan yang dapat hidup dalam kehidupan kita. Kata-kata manusia tidak bisa. Kata-kata manusia sering menyakitkan. Tapi firman Tuhan itu akan menguatkan kita, saudara. Maka saudara yang saya kasih Tuhan, jangan membiarkan firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Banyak sekali kita salah paham, datang ke gereja dengar khotbah, hanya dengar yang lucu-lucu. Maunya pengkhotbahnya khotbah tentang lucu-lucu. Kalau yang mau lucu-lucu, saudara, dia undang pelawak datang ke gereja, tinggal ngomongnya lucu-lucu, stand up comedy, supaya semua orang bisa ketawa, semua orang bisa hahaha, hihihi dan sebagainya. Kan gampang, saudara. Kan bukan demikian maksud kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi saudara sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia. Jadi kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukannya, engkau akan bahagia. Percaya tidak? Kalau tidak percaya, ya lakukan, saudara. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, jadi kalau kita merasa kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak mengekang lidah, ya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ibadah itu berhubungan dengan perbuatan kita. Ketika kita katakan kita beribadah, tapi lidah kita masih sembarang bicara. Kita masih punya gosip, sembarang menyakiti orang, sembarang menghujat orang, sembarang berkata-kata tentang orang lain. Perbuatan kita masih tidak baik, pikiran kita masih kotor dan sebagainya. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kekhususan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, Yakobus menutup pasal 1 ini dengan ibadah yang sungguh-sungguh, tak bercacat di hadapan Allah itu adalah mengunjungi yatim piatu. Maksudnya adalah kita bukan hanya mendengar tentang kasih, mendengar akan take care, memperhatikan, tapi sekarang marilah kita praktekkan kasih itu. Marilah kita praktekkan perhatian itu kepada yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka yang mereka alami. Kadang terjadi saudara, kita melihat orang susah, kita hanya bilang
kasihan ya. Kita melihat orang susah, kita katakan, aduh sangat kasihan orang itu. Lalu kalau ada tambahan pertanyaan, yuk kita pergi bantu mereka yuk. Kamu yang pergilah. Saya gak punya waktu. Apalagi minta kita keluarkan uang kita. Tambah lagi gak ada. Ya. Jadi hanya mulut yang ngomong, saudara. Firman Tuhan hari ini ingin katakan pada kita, jangan hanya mulut ngomong, tapi lakukan, praktekkan, kunjungi. Saudara yang saya kasih Tuhan, tidak muluk-muluk. Tuhan ingin mengajarkan pada kita itu mengasihi orang-orang yang tidak mengalami kasih. Mengasihi orang-orang yang benar-benar di luar kasih. Mari kita praktekkan ini, saudara. Caranya bagaimana? Kita banyak teman, pergaulan kita banyak, kita bisa lakukan banyak hal untuk mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang butuh pertolongan kita. Lakukanlah. Karena apa yang kita perbuat kepada orang lain, itu seperti kita perbuat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan kalau pada hari ini kami boleh sama-sama membaca firman-Mu, merenungkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi juga harus dipraktekkan. Bukan hanya tahu, tapi juga harus melakukan. Tolong kami Tuhan kalau selama ini kami banyak mendengar, tapi selama ini pula kami banyak tidak mempraktekannya. Tapi kami mau Tuhan, supaya firman Tuhan ini setelah kami dengar, kami mau praktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar doa kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.